Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman Aslab semua, briefing sekaligus penjelasan dan arahan untuk praktikum yang ketujuh, yaitu uji aktivitas enzim dalam bahan pangan. Minggu depan kita akan melakukan praktikum enzim. Kalau di buku panduan itu ada 4 sub praktikum enzim, namun yang akan kita lakukan minggu depan itu hanya 2. Artinya untuk praktikum enzim ini kita hanya akan melakukan 2 uji, yaitu uji aktivitas enzim bromelin pada bahan pangan dan uji aktivitas enzim polifenol oksidase atau pencoklatan enzimatik pada bahan pangan. Nah, untuk efisiensi waktu serta alat dan bahan, mungkin nanti setiap aslab bisa mengarahkan kepada praktikan untuk membagi 2 praktikum ini kepada masing-masing 2 kelompok. Maksudnya, semisal kelompok 1 dan 2 itu melakukan uji 7.1, sedangkan kelompok 3 dan 4 melakukan uji 7.2. Sehingga mereka nanti bisa saling bertukar data dan hasil pembahasan. Namun, ditekankan untuk penulisan laporan tetap lengkap ya, yaitu semua praktikan menulis laporan 2 uji ini, yaitu uji aktivitas enzim bromelin dan uji aktivitas enzim polifenol oksidase. Nah, yang pertama itu adalah uji aktivitas enzim bromelin pada bahan pangan. Nah, di sini harapannya mahasiswa bisa mengetahui prinsip kerja enzim bromelin ya. Mereka bisa mengetahui enzim bromelin itu termasuk ke dalam golongan enzim yang apa dengan aktivitas untuk aktivitas dalam bahan pangan itu seperti apa. Ya, yang kita ketahui bahwa banyak sekali ya beberapa penggolongan enzim seperti enzim proteolitik ya, enzim yang gunanya untuk memecah ikatan peptida pada protein. Kemudian ada enzim yang memecah ikatan glikosida, memecah ikatan lemak, ataupun enzim yang sifatnya mengoksidasi. Ya, di sini enzim bromelin ini termasuk dalam golongan enzim proteolitik atau dia berfungsi untuk memecah ikatan peptida pada protein. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi untuk dasar teorinya. Nah, kemudian kita langsung saja ke alat dan bahan serta langkah kerja. Jadi nanti untuk bahannya, setiap rombel, nanti mereka membawa masing-masing kurang lebih 100 gram, yaitu kulit dan bonggolnya saja. Jadi mereka mungkin ke kampus nanti hanya membawa kulit dan bonggol ya, masing-masing 100 gram. Jadi mereka tidak usah repot-repot untuk mengupas nanas di lab. Jadi mereka sudah membawa kulit dan bonggol yang sudah dibersihkan. Nanti di lab itu tinggal menghancurkan atau memblender. Nah, kemudian karena setiap rombel itu ada 2 kelompok yang akan melakukan uji aktivitas enzim bromelin, untuk setiap rombel arahkan untuk membawa kurang lebih 80-100 gram. Karena setiap kelompok itu akan memakai 40 gram daging ayam. Gitu, supaya tidak mubazir ya, mereka tidak membawa terlalu banyak daging gitu. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kerja.
Yang pertama, kulit dan bonggol nanas yang masing-masing 100 gram itu mereka siapkan, kemudian ditambahkan dengan 50 ml Aquades, kemudian di blender. Nah, saring homogenatnya, maksudnya campuran antara kulit bonggol serta Aquades itu dan tampung filtrat yang didapatkan. Nah, lebih baik sebenarnya filtrat ini untuk menjaga aktivitas enzim itu disimpan di lemari es ataupun mereka nanti membawa batu es gitu ya dan ditaruh di sebuah wadah yang kemudian nanti wadah atau gelas beker yang berisi filtrat ini ditaruh di atas wadah yang berisi batu es. Namun kalau mau disimpan di lemari es di lab organoleptic juga bisa, nggak apa-apa. Tapi saya pikir di sini untuk menyiapkan langkah selanjutnya ini tidak terlalu lama ya, jadi bisa langsung segera digunakan, itu juga tidak apa-apa. Nah, mungkin ini bisa mereka diarahkan untuk pembagian langkah kerjanya, pembagian kerjanya ini karena dilakukan setiap kelompok ini secara efisien. Jadi ada yang memblender, kemudian ada yang menyiapkan daging, sehingga mereka bisa melakukan langkah kerjanya dengan cepat, gitu ya, tidak saling menunggu. Nah, jadi daging yang sudah dibawa yaitu 40 gram itu nanti kemudian dibagi 4 bagian sama rata kurang kurang lebih masing-masing satu potongannya itu 10 gram. Dan masing-masingnya itu ditaruh di gelas beker 50 ml. Nah, kemudian setiap beker itu mendapatkan perlakuan seperti ini, yaitu beker 1, beker 2, beker 3, beker 4. Beker 1 itu disimpan di lemari es selama 1 jam. Beker 2 disimpan di suhu ruang selama 1 jam. Beker 3 disimpan di lemari es selama 2 jam. Beker 4 disimpan di suhu ruang selama 2 jam. Jangan lupa masing-masing dagingnya ini sudah ditambahkan 15 sampai 20 ml filtrat yang tadi sudah disaring, yang tadi sudah didapatkan dari proses penyaringan, dan usahakan dagingnya itu terendam semaksimal mungkin ya di dalam filtrat untuk memaksimalkan proses proteolitiknya. Nah, jangan lupa kemudian amati di setiap perlakuan, namun sebelum mereka mengamati di suhu ruang dan lemari es, itu amati dulu ya eh, untuk perlakuan awal, dan nanti dicatat sebagai waktu 0 jam gitu. Sehingga nanti mereka bisa menulis datanya ini dalam tabel hasil pengamatan yang seperti ini. Jadi pada waktu 0 ya sebelum disimpan di lemari es dan pada waktu 0 sebelum disimpan di suhu ruang. Nah, kemudian di waktu 1 jam masing-masing untuk suhu 4 dan suhu 25, dan waktu 2 jam masing-masing untuk suhu 4 dan suhu 25. Dan kemudian mereka menuliskan hasilnya itu berupa skor ya, yang dimana skornya ini sudah disertakan di sini dengan masing-masing ciri-ciri yang bisa diamati. Misalkan 1 itu ya kemungkinan untuk yang 0 jam ya, karena di sini belum diasumsikan belum ada aktivitas proteolitiknya. Nah, 1 itu ketika tidak ada perubahan dibanding dengan daging segar. 2 itu ketika daging mulai sedikit lentur saat ditekan, tapi masih terasa kaku dan seratnya itu belum terpisah dan warnanya tetap seperti awal. Kemudian yang ketiga, skor 3 ini maksudnya tekstur mulai lembut ya, daging mudah ditekan, serat agak renggang, kemudian warnanya sedikit lebih pucat. Namun ketika terjadi perubahan tekstur ya, perubahan tekstur pada daging misalkan sedikit lentur atau serat mulai terpisah namun warnanya sudah mulai berubah gitu, itu bisa di skor 2, tidak apa-apa. Artinya kalau sudah ada perubahan baik baik warna maupun perubahan pada serat itu berikan skor 2. Tapi kalau
sudah jelas-jelas ada perubahan warna dan seratnya renggang, itu berikan skor 3. Ya, ini secara kualitatif saja ya, artinya nanti bisa dibedakan antara yang 0 jam, 1 jam, dan 2 jam, dan antara yang 4 dan 25 derajat. Karena di sini kita eh, ada dua variabel bebas yang kita gunakan, ya, yaitu suhu penyimpanan dan waktunya. Nah, itu untuk eh, uji aktivitas enzim bromelain pada bahan pangan. Nah, yang kedua yaitu tentang uji aktivitas enzim polifenol oksidase pada bahan pangan. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui mekanisme kerja enzim polifenol oksidase pada proses pencoklatan enzimatis, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitasnya dalam bahan pangan. Nah, kita tahu bahwa bahan pangan itu bisa mengalami pencoklatan baik secara enzimatis maupun non-enzimatis. Nah, di sini kita akan mengetahui aktivitas enzim polifenol oksidase, di mana polifenol oksidase ini kan salah satu golongan eh, enzim oksidoreduktase ya, atau dia yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi pada bahan pangan. Nah, di sini nanti kita langsung saja ke alur bahan ya. Nah, bahan pangan yang harus mereka bawa itu apel atau kentang segar. Jadi mereka pilih salah satu saja ya, apel atau kentang yang nanti dipotong dengan seragam ukuran 2 kali 2 kali 2 cm. Nah, kemudian bahan lain yang akan mereka siapkan, jadi arahkan di sini praktikan untuk menyiapkan bahan yang akan mereka gunakan ya. Karena kan di kelompok 1 dan 2 tadi, yang melakukan uji aktivitas enzim bromelain, mereka juga menyiapkan preparasi nanasnya. Jadi untuk yang polifenol oksidase ini, arahkan praktikan untuk menyiapkan larutan asam askorbat 1% dan larutan garam 2%, serta memotong apel ataupun kentang yang mereka bawa. Gitu. Jadi mereka sama-sama menyiapkan atau preparasi bahannya. Jangan lupa untuk memanaskan aquades. Nah, ini ingatkan mereka untuk melakukan langkah ini dari awal ya, karena seringkali proses pemanasan ini memakan waktu lama. Nah, eh, jadi langkah pertama itu mereka nanti memotong apel atau kentang yang mereka bawa itu masing-masing 4 potong, yang kemudian masing-masing potong bahan pangan itu ditaruh di gelas beker. Ya, mereka beri label 1, 2, 3, 4 dengan perlakuan sebagai berikut. Yaitu kalau yang gelas 1 itu hanya potongan sampel saja, terus gelas 2 itu potongan sampel ditambah dengan 20 ml larutan asam askorbat 1%, gelas 3 potongan sampel ditambah 20 ml larutan NaCl 2%, gelas 4 potongan sampel ditambah dengan 20 ml Aquadis 80 derajat. Nah, kemudian rendam potongan sampel pada masing-masing perlakuan selama 15 menit. Nah, kalau yang gelas 1 ini kan hanya potongan sampel saja ya, ini bisa langsung ditaruh saja di cawan Petri. Ya, taruh di cawan Petri. Tapi untuk yang gelas 2, 3, dan 4 ini harus direndam dulu ya, selama 15 menit. Kemudian tiriskan, ya, angkat setelah direndam 15 menit dan taruh di cawan Petri. Jadi untuk menghemat mereka cukup pakai 1 cawan Petri saja, gitu. Dan kemudian didiamkan cawan Petri itu yang berisi 4 potongan ini di suhu ruang. Jadi di sini tidak menggunakan lemari es ya, hanya di pengamatan di suhu ruang. Tapi di sini skor warnanya, perubahan pencoklatannya itu dicatat pada waktu 0, 1, dan 3 jam. Oh iya, tadi untuk yang enzimatis, untuk yang enzim bromelain itu kan mereka juga menunggu 2 jam ya, 1 sampai 2 jam. Kemungkinan ini akan waktunya ini akan melebihi waktu praktikum. Jadi nanti usahakan ketika mereka sudah sudah waktunya selesai praktikum, diarahkan saja untuk meninggalkan lab
Namun, arahkan juga untuk mengecek di waktu yang sudah ditentukan ini, gitu ya. Mungkin mereka akan sedikit mengorbankan waktu apa namanya di sela-sela aktivitas ya di luar praktikum untuk mengecek ini ya di waktu 1 jam ataupun 2 jam. Kalau 1 jam mungkin masih keburu di lab ya. Tapi kalau 2 jam ini mereka harus mengecek di luar jam praktikum itu. Yaitu mereka bisa ke lab ya di suhu ruang ataupun ke lab gizi untuk mengecek di suhu ruang ataupun ke lab organoleptik untuk mengecek yang di dalam lemari es gitu ya. Jadi arahkan seperti itu. Jadi ini kemungkinan akan memakai waktu mereka di luar waktu praktikum gitu. Tapi jangan sampai mereka menunggu 2 jam ini di lab ya, karena takutnya ini akan melebihi waktu praktikum. Arahkan saja kalau sudah selesai waktu praktikumnya, misalkan yang mulai jam apa namanya 10.20 gitu. Pokoknya kalau udah selesai jam 12 itu sudah keluar saja gitu. Tapi kalau bisa dimaksimalkan 2 jam ini di lab itu lebih baik. Nah, apalagi juga untuk yang polifenol oksidase ini saya menuliskan metodenya ini 3 jam karena biasanya pencoklatan ini lebih lama ya prosesnya daripada yang protease. Jadi mereka akan mengamati di waktu 0, 1 dan 3 jam. Yang kemudian akan dicatat ya masing-masing perlakuannya itu yaitu pada waktu 0, waktu 1 jam dan waktu 3 jam. Untuk skornya juga ini sudah jelas ya dengan warna permukaan dan deskripsi, deskripsi secara kualitatif. Nah, nanti juga bisa dijelaskan ke mereka apa sih sebenarnya uh, kondisi perlakuan ini, pengaruhnya terhadap aktivitas enzim polifenol oksidase gitu ya, direndam larutan asam askorbat, direndam larutan garam, apa fungsi ketika direndam air 80 derajat. Nah, ini mungkin nanti akan saya tanyakan di soal pretest. Ya, begitu ya teman-teman Aslab. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup ya. Jadi kesimpulannya mereka setiap rombel itu membawa bahan pangan itu daging dan apel atau kentang. Dagingnya itu kurang lebih 100 gram untuk 2 kelompok, apel kentangnya juga untuk 2 kelompok gitu. Jadi kelompok 1 dan 2 itu melakukan enzim bromelain, sedangkan kelompok 3 dan 4 itu melakukan untuk yang polifenol oksidase. Jadi karena mereka banyak memakai gelas beker gitu ya, jadi saya sarankan untuk membagi saja itu karena satu kelompok bisa memakai 4 atau lebih gelas beker gitu ya. Supaya mungkin kalau nanti kelompok atau rombel selanjutnya itu praktikum itu masih ada. Oke ya, mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup langsung ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk eh, cara-cara preparasi sampelnya juga akan saya kirimkan ke grup ya.